Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Kali ini saya berada di kediaman Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso atau yang akrab disapa Bang Yos. Beliau baru saja meresmikan museum pribadi yang diberi nama sesuai dengan nama populernya Museum Bang Yos. Kita akan menggali cerita di balik pembangunan museum ini, apa maksud dan tujuannya, dan mengenal lebih jauh sosok Sutioso dari seorang prajurit Kopassus menjadi gubernur, kemudian menjadi kepala Badan Intelijen Negara. Mari ikuti percakapan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yos. Apa kabar? Saya Sudrajat dari Detikcom, Bang Yos. Terima kasih ya hadir sini. Ini luar biasa museum yang saya lihat dari pinggir jalan. Museum Sutioso. Penasaran? Wih, Bang Yos. Ini kayaknya baru pertama pribadi jenderal gitu ya punya museum pribadi. Kalau saya lihat di kawasan Menteng ada Museum Pak Yani, tapi kan itu punya negara ya, bukan pribadi. Punya umum lah. Boleh dong ceritain Bang Yos? Cerita mulanya pengen punya museum. Terpikir gitu ya? Iya, terpikir. Karena gini, mungkin ini orang sombong amat sih. Nah, itu yang emang dia siapa sih gitu kan? Pakai harus dibikinkan museum pribadi gitu kan. Jadi waktu itu saya berpikir gini ya, apa sebenarnya yang bisa saya wariskan kepada anak cucu saya, juga generasi-generasi berikutnya gitu kan. Nah, saya amat yakin ya bahwa pengalaman itulah guru yang paling baik untuk semua orang, gitu kan. Nah, saya kebetulan mempunyai pengalaman yang mungkin rada lain gitu ya sama yang lain. Artinya apa? Saya itu awalnya benar-benar orang yang susah amat sangat lah. Ya, waktu saya kecil ya, saya anak desa Pongangan, Kecamatan Gunung Pati, Semarang maksud saya. Ayah saya seorang guru sekolah rakyat. Oh, bukan tentara juga ya? Ayah tuh bukan tentara? Bukan, sekolah rakyat, guru ya. Anaknya 8, aku nomor 6 ya. 8 orang pengen pintar semua, anak seorang guru yang gajinya amat kecil itu tadi. Dari mana kamusnya? Kan gitu kan. Nah, itulah ceritanya, jadi ini panjang kan. Aku saja waktu sekolah ya. Waktu itu SR, sekolah rakyat itu hanya ada 3 kelas, 1, 2, 3. Gurunya satu ayah saya itu. Jadi saya kelas 1 ajar dia, kelas 2 dia lagi, kelas 3 ketemu lagi gitu. Kan? Nah, begitu saya naik kelas 4, aku mau sekolah di mana kan gitu kan. Di kampung itu nggak ada sekolah lagi kan. Nah, itu oleh ayah saya, ruang tamu yang untuk ukuran rumah orang desa itu cukup gede itu ya, Pak saya. Itu dibelah 2 rumah tamu itu. Untuk kelas 4, satunya kelas 5. Oh, nambah kelas. Dan itu juga dibiayai sendiri. Aku masih ingat bagaimana bapak itu nyari kayu, nyari paku sama orang-orang kampung, beberapa orang kampung yang bantu untuk bangku dan meja anak sekolah itu. Gitu kan, papan tulis itu kan nyari gitu kan. Nah, tambah 2 kelas itu kan. Dan lagian juga anaknya kan tidak banyak kelasnya. Itu kadang-kadang hanya sekitar 10 paling banyak kan. Muridnya itu kan. Nah, jadi saya waktu itu 2 tahun, kelas 4, kelas 5 itu masuk sekolah itu hanya 1 langkah ini. Oh, udah masuk kelas aku dari kamar. Gitu, terus. Berarti nggak pernah terlambat dong ya? Nggak pernah terlambat, gitu kan. Nah, pada saat Sutioso kecil ini, ingat sekali ayah saya itu banyak sekali piaraan binatang ya. Punya kerbau sebagian ekor gitu, kambing yang banyak kan gitu kan. Jadi kalau saya habis sekolah itu, saking miskinnya itu tadi kan, saya ditugasin untuk ini, biar kambing. Angon kambing kayak gini. Bahasa desanya itu angon wedus gitu kan. Gitu kan. Nah, ini memang gambaran asli Bang Yos kecil ya? Gitu, kan. Telanjang itu pakai, aku tapel. Paling jago pakai tapel itu. Itu diakui kakak-kakak saya sama orang-orang lain. Aku namanya titis sekali pakai itu kan. Yang anan ngetapel tupai pun bisa kena gitu kan. Tapi Bang Yos katanya selain pandai ngangon kambing juga jago nyolong kambing juga. Itu cerita berikutnya itu. Setelah di kota di Semarang gitu kan. Nah, ini juga pernah saya curi satu. Aku minta layang-layang ya kayak anak-anak kecil gitu kan. Nah, nggak punya duit. Namanya kapur untuk nulis di papan tulis pun dari gaji ayah saya kan. Boro-boro beli layang-layang. Nah, saya ambil kan banyak kan pasti nggak ngerti ayah saya kan.
tak tukarkan sama yang lengkap itu sama benangnya. Wah keren kan, layangnya juga nggak satu kan gitu. Ternyata belakangan ketahuan tuh. Aku dikaplokin itu tuh, kembalikan lagi kan. Menjual kambing demi layang-layang. Iya, nggak dicoba tuker aja Ditukar. gitu loh. Barter. Barter aja gitu. Nah kayak gitu. Tapi Bang Yos, tadi kan saya juga ngobrol sama teman-teman Bang Yos. Ada cerita-cerita Bang Yos remaja tuh nakalnya minta ampun katanya. Nah gini ya. Nah ini mulai jadi berandalnya kenapa aku kan juga terus mempelajari kenapa aku dulu gitu ya. Mulai dari kecil. Ya. Gitu, di desa aku sudah kayak gitu, tukang berkelahi. Nah ini mungkin masalah psikologis ya. Masalahnya apa? Ini kan urutannya gini kan. Saya nomor 6 ya. Ini kan laki-laki, perempuan baru saya. Terus adik saya perempuan 2. Bayangin nggak aku dengan laki-laki yang paling dekat pun aku berkelahi itu kalah sama dia kan gitu. Dan saya itu di rumah itu kan kakak saya asal ketemu saya tuh gitu loh. Jadi saya itu untuk apa pecundang, ngerti nggak? Iya. Untuk aku sebel juga kan digituin terus kan. Nah giliran aku di luar aku nyari berontak kan gitu loh kira-kira kayak gitu loh. Aku membalasnya di luar sama kawan-kawan aku gitu. Sampai aku ingat ya kalau orang anak-anak kecil lagi pada main bendian gitu kan, gitu kan ya. Gatrek, apalagi main karet kan ya. Itu datang, tioso, kabur semua. Malas aja mungkin diajak berkelahi nanti kan. Kayak gitu. Nah, kalau di SMP lain lagi. Setelah masuk kota, aku sering dihina gitu sama teman-teman. Dilecehkan lah. Sutioso, anak miskin, anak desa gitu loh. Nah, dibulinya kan. Karena soal ekonomi. Itu soal itu kan aku yang sering berkelahi itu kan karena aku merasa tersinggung gitu. Nah Bang Yos, tapi ada salah satu episode kehidupan Bang Yos masa remaja atau ininya yang kemudian ya mungkin ayah ibu tahu Bang Yos ini bandel banget, kerjanya berantem mulu, akhirnya dipindahin ke Kalimantan. Itu pas kapan itu? Nah itu pas kelas 3 SMA. Gitu loh. Waktu aku kelas 3 SMA, kondisi saya menjadi lain gitu. Mengapa? Karena kakak saya nomor 1 Mas Pato sudah menjadi asisten di Pemda Pontianak. Udah jadi pejabat ya, pejabat lah. Punya mobil dinas gitu kan, hidupnya udah mapan. Yang nomor 2 di Bea Cukai. Nomor 2 ngerti sendiri lah, Bea Cukai duitnya banyak kan, gitu. Nomor 2 udah meninggal, ini nomor 3 kan. Nomor 2 itu dari kecil udah meninggal. Nomor 3 di Bea Cukai itu. Nomor 4 dari Perwira Marinir. Punya backup ya. Nah, terus kakak saya kan tadi drop out tadi kan, terus saya kan gitu kan. Nah saya mulai diopainin gitu kan. Nggak tahu-tahu malah kakak saya itu bikinkan rumah di Semarang. Buat pakai, udah dapat motor lagi, motor Ducati. Kalau nyatornya diondel tuh masukkan gitu kan. Wah itu sudah keren itu. Cuman itu kan. Lah peningkatan kejahatan itu ternyata tidak membawa diri saya baik. Gitu. Saya menjadi troublemaker bener-bener. Udah dibaca kan sama, mungkin dimonitor juga oleh kakak-kakak saya. Ini anak ini kalau kayak begini akan jadi apa gitu. 4 bulan sebelum ujian, tiba-tiba aku disuruh berangkat ke Pontianak. Kenapa kamu suruh pindah ke Pontianak sama kamu suruh ikut ke sana aja, pindah SMA di sana. Jadi ibu saya itu pesannya satu mau berangkat itu pakai bahasa Jawa. Le, kowe engko aja gelutan maneh ya ning kono. Itu pesannya itu. Nah, terus waktu saya di SMA di sana itu, saya menjadi berubah. Aku nggak mau kenalan sama, padahal kan kakak saya kan pejabat kan, aku juga termasuk yang high kelasnya lah gitu kan, pejabat-pejabat, anak-anak pejabat yang lain. Tapi aku nggak mau kumpul sama mereka. Aku hanya masuk sekolah 100 meter saja jaraknya di Kota Baru kan, karena penjabat kan di daerah elit kayak Menteng itu kan, sana Kota Baru kan. SMA 1 itu di Kota Baru, 100 meter dari rumah kakak saya. Ya sudah, pulang belajar. Itulah Sutioso belajar benar-benar. Sangat bulan. Apa yang bisa mengubah gitu? Kok ya, dari kesadaran saya sudah sendiri? bertekad lah gitu. Aku sudah kayak begini, gimana kalau aku nggak lulus nanti aku menjadi apa gitu. Nah, terus masuk bulan puasa. Terus aku disuruh cepet-cepet, cepet-cepet pulang ke Semarang untuk ngikutin ujian masuk apa namanya? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu namanya apa? Ujian. Masalahnya begini ya, aku langsung meyakini gitu bahwa kampus itu bukan habitat saya. Ya aku kan militer lah gitu.
karena aku SMA pun aku sudah pandai menembak. Kelas 3 tadi ceritanya Belajar dari marinirnya ini kakak saya itu di Vladivostok, sekolah di seusia. sana. Kan marin, aku minta senjata angin, minta jin, minta topi koboi, udah dikirim. Dan mulai aku tuh belajar sendiri nembak itu. Jadi saya udah pandai sekali nembak. Nah itu untuk uang saku saya. Jadi saya jadi pembunuh bayaran SMA itu, membunuh jadi tempat kos saya itu ada namanya Siswanto gitu, anak dari Desa Jeketro, Kabupaten Gubuk gitu kan, cerita bapakku lurah Yos gitu, punya kebun kelapa banyak sekali tapi nggak pernah panen. Loh kenapa? Banyak sekali bajing, tupai, pada bolong semua. Nah terus kalau kamu nembakin itu kamu bisa dikasih uang sama ayah saya. Oh ya mau aku kan. Jadi gitu, pemburu kan. bajing. Gitu. Nah, jadi asal Sabtu pulang sekolah aku ke sana naik kereta koboi itu kan yang nggak bayar kan. Dari jam 3 pulang sekolah sampai sana 6 jam. Padahal sekarang ini hanya 1 jam aja kan. Dulu 6 jam karena setiap stasiun berhenti kan. Lama lagi kan gitu. Begitu kan. Jadi saya akhirnya kan datang jam 9 di stasiun kan, jalan kaki 2 jam ke kampung Jeketro kan, jalan kaki gitu kan, 2 jam. Udah itu istirahat kan. Pagi jam 5 kan bangun. Baru 6 mulai aku nyari tupai itu. Dan aku sudah ngerti tabiat dan kebiasaan tupai itu. Kalau pagi-pagi bangun masih begini ngantuk-ngantuk kan, nah itu baru saya tembak. Kalau lagi ganas-ganasnya mana bisa dia lari. Nah, buntutnya saya ambil gitu kan. Setorkan Pak Lurah, Pak dapat 10, kasih duit kan ada harganya gitu loh. Nah itu aku beli soto Bangkong itu dari situ gitu kan. Nah, gitu kan. Pak, kita lanjutin sambil duduk. Iya, sambil duduk ya. Ngedenger tuturan ceritanya menarik banget. Tapi kemudian apa yang membuat Bang Yos meninggalkan kampus masuk ke tentara? Orang tua mengizinkan nggak itu waktu itu? Ya gini ya, jadi saya awalnya sudah sebenarnya kepingin masuk tentara, awalnya itu sudah gitu. Tapi ibu saya terutama udah trauma dengan tentara. Pokoknya ibu saya itu nganggap jadi tentara itu cepat mati, udah gitu aja yang anunya. Di benak beliau itu gitu. Jadi aku nggak boleh. Ini saya mau loncat ketika sudah masuk AMN. Bang Yos yang tadinya jadi berandalan, orang ditakutin, akhirnya istilahnya mengalami azabnya lah ya, nerakanya lah. Teman-teman Bang Yos yang dulunya takut ke Bang Yos, ternyata ada yang jadi senior di AMN. Iya, udah tingkat 2 dia. Balas gitu, waktu aku masuk, ya? gitu kan. Lah aku juga bego banget ya waktu datang itu kan. Tapi kok enak banget jadi AM itu, alah cuman kayak begini aja kan. Bagi pakaian, bola-balik, ngukur pakaian, bagi helm, wah enak banget. Aku bagi senapan api itulah aku yang paling bangga banget kan, dapat geren kan data itu kan, gitu. Terus dikunjungin teman-teman saya sekolah dulu kan, Yos itu pegang-pegang kepalanya lagi begonya itu. Kok kamu jadi gini kepalanya kan gitu kan? Oh karena dicukur habis. Ya itu kan kan di pertakuan masih gondrong kan gitu loh. Baretnya terus tak pegang-pegang tak coba gitu, diemin aja kan. Diemin aja sama mereka kan. Terus hari ke-10 setelah pagi itu ada upacara itu. Panas nggak karu-karuan jam 12 itu ada upacara di lapangan Tidar gitu kan, stadion kan. Lembah Tidar. Masuk ke sana kan sudah bawa senapan nih, pakai helm kan. Wah sambil nyanyi-nyanyi gitu kan, tak pikir entengnya jadi amin gitu kan. Udah baris, masuk di tengah-tengah gitu kan. Sebelah kiri itu Sersan Mayu Taruna, sana Sersan Taruna gitu kan. Pakai PDL juga, pakai loreng-loreng mereka kan. Ini upacara apa? Aku nggak peduli kan. Tiba-tiba upacara akan dimulai. Masuklah di panggung itu namanya Mayor Jenderal Gubernur Akmilnya. Gubernur Akmil pertama-tama itu ya, waktu itu ya. Bahasa apa ya aku lupa. Nah, gitu. Suaranya kan kecil. Dengan ini masa prabakti Taruna Angkatan ke-13 secara resmi saya nyatakan dimulai. Bulat tembakan, peledakan bom. Kaget tuh. Itu biur gitu kan. Senior itu harus semua. Wah, rupanya begini ini pentung semua yang di bawah ini. Kan tiarap. Ya udah tiarap aja aku kan. Mana Sutioso mana gitu. Langsung yang diinjek itu Sutioso. Langsung dikalungin nama Kurang Permak itu kan nama saya itu. Kurang Permak. Iya, nama pelunjuknya itu. Udah, wah gua bikin gak karu-karuan itu kan, di aspal suruh merayap itu sampai ke darah semua kan ini kan, di aspal merayap kayak begitu aku kan, dicemplungkan ke kolam renang lagi darah-darah kayak begitu. Wah, aku disiksa habis, dan setiap hari aku nggak pernah lolos dari siksaan senior itu.
Yang nggak kenal pun tahu kan, siapa namamu? Siap kurang permak, ini sekarang tak permak. Wah, aplogi nggak karu-karuan itu kan. Di orang makan itu aku nyonyor gini, aku sudah nggak bisa makan akhirnya gini kan. Nggak bisa, aku minta bubur, kan nggak bisa ngunyah lagi. Sampai suatu saat hari kira-kira ke-9 ya, aku sudah hopeless gitu kan, udah merasa terhina, merasa harga diri saya itu sudah tidak ada lagi gitu dia. Inilah aku digebukin orang, aku tidak bisa balas gitu. Itu waduh merasa terhina sekali. Pas aku jaga kamar gitu kan, pulang ke kampung itu kan, pulang ke Semarang itu udah bulat. Aku nyonyor kayak begini, aku nggak punya duit kan, duit semua disita sama dia kan, dompet-dompet disita semua. Terus aku nanti bayarnya pakai apa kalau aku lari pakai bis itu kan. Terus kalau aku sampai Semarang katakan gitu, terus kawan-kawan main saya itu kayak apa menghinanya saya, ternyata Sutioso nggak tahan dia di akademi militer kan gitu kan. Mungkin ayam pun terkekek-kekek gitu kan. Waduh, tambah hancur lagi nama saya kan. Akhirnya batal, udah biarlah aku mati di sini. Besok pengumuman selesai. Ini ya kehidupan di sana itu ya. Lalu aku mulai sadar, termenung-menung gitu. Waktu setahun kemudian ada taruna baru rating 70 masuk ya. Aku nggak mau meluncur-meluncur orang, mukul-mukul, nggak ada orang saya pukul. Karena ingat pengalaman pribadi betapa gitu. Enggak, ini nggak bener nih. Aku nggak mau balas gitu. 70 tuh angkatannya Luhut, angkatnya ya dulu Pak Bagio gitu kan, Fahrul gitu itu 70 itu. Kalau Bang Yos tuh seangkatan dengan siapa? Saya Mas Wiranto, Pak Akum Gumelar itu angkatan saya. Yang terkenal ini 2 orang ini sama kita lah. Gitu kan ya. Nah, kemudian pilihannya kenapa Bang Yos pilihnya infanteri? Infanterinya Kopassus lagi, pasukan elit gitu. Ada semacam role model dalam kehidupan. Iya, jadi gini kan, aku selalu berpikir kalau sudah terjun ke satu tempat, kenapa mesti ya kita tanggung gitu loh. Tanggung-tanggung gitu maksud saya. Saya mesti masuk infanteri karena saya baca kan nasional yang jadi panglima itu selalu dari infanteri gitu kan. Ya, makanya aku milih infanteri dan setelah masuk infanteri kan kursus infanteri kan, Letnan 2 itu kursus infanteri 11 bulan lah di Bandung sana. Setelah lulus kan dibagi angkat lagi mau masuk mana, Kodam 1, 2, 3 sampai 17-nya itu Tanjung Pura sana. Kostrat atau Kopassus. Nah itu terpikir, wah udah masuk infanteri kenapa tanggung-tanggung. Aku mau masuk pasukan yang paling elit itu, paling kelas 1 lah gitu kan, daftarkan itu. Nah ternyata ya bukan aku saja yang daftarkan, banyak kan. Itu kan dinilai lah ya dari hasil psikotesnya, hasil mungkin fisiknya segala macam itu kan. Aku termasuk yang masuk ada 22 orang gitu kan. Siapa waktu itu? Yang dikenal ya Agung Gumelar antara lain. Gumelar itu. Nah, operasi pertama Bang Yus, penugasan pertama Karena setelah begitu letnan kita dikirim ke Kalbar, Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat ada PGRS Paraku kan dulu kan. Jadi kita statusnya di BKU kan, Batalion 323 yang akan berangkat ke Kalbar gitu. Jadi untuk perwira Kopassus itu begitu masuk tadi udah terscreening tentu, nggak terus ujuk-ujuk masuk ke pasukan-pasukan, mimpin pasukan-pasukan Baret Merah. Wah kita bisa diledek sama anak itu. Kita belum latihan komando, kita belum pernah tugas. Letnan ini belum pernah dengar suara tembakan kan gitu kan. Nah kan itu syaratnya 3 kan. Masuk, 1 BKO kan. Artinya mimpin pasukan biasa dulu. Udah kayak begitu, lalu yang kedua pernah ke tugas operasi. Yang ketiga latihan komando dan lulus. Baru setelah itu pakai Baret Merah, baru di tengah-tengah mereka kita sudah berwibawa lah berdiri itu. Tapi katanya Bang Yos itu dalam beberapa operasi jarang sekali melepaskan tembakan, tapi musuh bisa terangkul. Nah itu gimana? Nah itu operasi yang nggak gitu itu di Aceh, gitu kan. Yang saya jujur aja ya, operasi itu kan waktu itu kan pimpinan Santiro, ada menteri kan. Semua bisa saya tangkap hidup dan saya tidak melakukan tembakan, kecuali Santiro yang lepas. Di Aceh itu tahun berapa? Tahun 1978. 78. Mayor pangkat saya baru naik mayor di. Mestinya juga bukan aku yang mimpin kan, tetapi karena itu operasi intelijen yang tadinya teman saya yang udah disiapkan udah latihan 3 bulan, tiba-tiba aku suruh berangkat, coba aku hanya dikasih tahu jam 1 malam, besoknya jam 5 aku harus berangkat, itu kayak gitu, tim dadak kayak gitu. Targetnya menangkap Santiro? Kalau kelompoknya itu kan, dia kan pemberontak ingin merdeka kan, Aceh merdeka namanya. Tapi waktu itu ya Santiro karena Santiro itu kan dengan orang Aceh itu wali. Itu sudah sangat dihormati. Jadi waktu itu diselamatkan sama banyak orang kan dia kan. Terus diseberangkan ke Singapura atau ke Malaysia kan.
Terus sampai kan Finlandia itu, akhirnya terus bikin GAM berikutnya kan gitu kan. Tapi menteri-menteri lain bisa saya tangkap, antaranya saya tangkap Menteri Osman mau dianukan kirim ke PBB, bisa saya tangkap di Medan. Gitu kan. Yang lain juga saya tangkap hidup, Dr. Jainai yang terus jadi gubernur. Jaini Abdullah. Dan tidak ada lah saya rasa korban dari Nanggala 26 kalau nggak salah saya itu. Nah, kalau yang operasi di tim-tim gimana ceritanya tuh Pak? Sampai Bapak Nah yang pertama itu jadi... kan ada operasi namanya operasi penyelidikan kan. Operasi intelijen penyelidikan. Itu sebelum benar-benar... Di situ ya, itu awal tahun 74. Di situ aku menilai ya, namanya Jenderal Benny Murdani itu memang cemerlang lah. Ya, perwira cemerlang, otaknya cemerlang. Awal 74 pun sudah mengantisipasi dengan perwira. Waktu beliau jenderal itu temannya pada Dengkal Buhadi, Pak Wibisono dan masih kolonel semua. Ya. Gitu. Pak C.I. Santoso itu angkatannya. Beliau jenderal sendiri. Udah bintang 2 lagi kan ke kapal G1 Hankam, Intel kan. Nah, sudah memprediksi kalau mungkin suatu saat kita akan masuk ke tim-tim secara rahasia. Terus ngomong-ngomong, tahap pertama kita perlu menyelidiki terutama dari batas di titik mana kita bisa masuk, gitu kan. Saya perlu perwira pertama yang ciri-cirinya begini-begini gitu. Terus mantan komandan saya Pak Dadeng itu dulu dan grup 2 terus jadi ditarik Pak Beni lagi ke G1 Hankam itu kan. Oh, ada Ben namanya Kapten Sutioso itu Magelang, panggil sini gitu. Itulah pertama kali aku tentara Deso Magelang ya, kapten, dipanggil Jenderal Benny Murdani ke Tebet sana kan kantornya G1. Jam 9 malam aku ingat sekali, diarahkan berdua ini langsung sama beliau. Kamu saya tugaskan gitu. Ngeredek juga ya Pak? Ya saya, Kapten, wah memang anu itu ya, sangar dan nggak ada senyum, dia ngomong secukupnya gitu dan kita pun sudah sangat respect gitu ketemu pertama itu sama beliau itu. Makanya saya tugaskan untuk melakukan pendidikan dan kamu paling tidak ada debat titik. Kamu nanti samar sebagai seorang mahasiswa yang lagi melakukan penelitian gitu. Itu yang kalau yang Bapak pakai nama samaran Menik itu ya, operasi kedua? Ya ini, jadi ceritanya ya, waktu pertama saya sudah lakukan pendekatan ini ya, sudah pokoknya ceritanya waktu operasi pendidikan ini pun udah panjang lah. Berapa gitu. Bulan dulu Kak? Beberapa bulan ya, mungkin 3-4 bulan lah mungkin. 4 bulan lebih lah. Gitu. Saya tuh dari batas menyiapkan orang-orang yang sudah pengungsi yang saya rekrut, saya latih gitu kan, untuk saya bawa masuk lagi, bikin camp pelatihan, bikin camp untuk amunisi itu aku nyiapin sendiri. Sampai kuda saya itu, kuda pengawal saya yang hanyut kena banjir kan. Jadi tinggal satu kuda masih jauh ke Atambata. Sialan, dari akhirnya gantian aja aku sama dia naik kudanya kan. Gitu kan. Ingat sekali 15.000 aku ganti kuda waktu itu kan. 15.000 rupiah. Tahun itu kan tahun 74 itu kan. Nah setelah itu terus ternyata setelah diplomasi Pak Adam Malik Menlu waktu itu dengan Menlu Portugis ketemu gitu. Bahwa nanti tim-tim itu mau diserahkan saja sama Indonesia gitu. Biar digabungkan Indonesia. Karena itu, padahal kita menyiapkan tim 100 orang. Ini pembunuh berdarah dingin semua yang dipilih ini. Sniper kan. Istilahnya ya. Saya, ini seluruh Kopassus yang dipilih 100 orang ini. Saya menjadi asintel dari Satgas ini. Gitu. Saya satu-satunya yang dari daerah Magelang. Selebihnya orang Jakarta semua ini. Dan ini kayak Han Salomon segala macam yang terkenal lah. Wah, nggak bintang film itu, kalau kamu tahu Han Salomon itu sorosan tapi wah keren nggak bintang film itu. Dia. Itu termasuk, ini pembunuh berdarah dingin juga dia kan. Yang dikirim tuh yang begitu kan. Udah latihan, aku nyiapkan di daerah batas, Pak Yunus melatih yang ada di sini, pasukan yang ada di Jakarta sudah latihan. Tinggal berangkat. Tapi karena terus ada pertemuan itu dibatalkan. Nah dibatalkan kan, aku masuk sekolah gitu. Sekolah intelijen lanjutan kan, intelijen dasar sudah. Jadi aku intelijen strategis namanya di Bogor. Dari Magelang berangkat ke Bogor. Jadi 3 hari setelah pembukaan pendidikan itu, dulu kan nggak ada TV, nggak ada ini ya koran ya. Jadi aku pun hanya belajar aja gitu kan teman kan. Baru 3 hari dibuka. Tiba-tiba datang perwira dari Cijantung, Kopassus kan, dari intelijen gitu. Ketemu sama Dan Pusdik Intel sana kalau itu
Kapten Sutioso mau suruh kembali menghadap ke Komandan Jenderal di Cijantung. Jadi saya disamperin suruh berangkat dengan membawa semua perlengkapannya. Nah, aku kan bingung. Waduh, aku salah apa ini kok suruh keluar sekolah ini kan gitu kan. Waduh, mati aku kan gitu kan. Dulu kan belum ada tol, jadi lewat Jalan Raya Bogor itu kan lama sekali sampai Cijantung. Sampai Cijantung langsung aku ada belanjanya Pak Yogi Mehmet. Yogi S. Mehmet. Waktu itu Letnan Jenderal kan, karena kan Pangwilihan juga ngerangkep Pangdam juga Danjen. Gitu kan. Begitu aku masuk itu langsung, Joso, sudah tahu kamu saya panggil? Siap belum Pak? Nah begini, di tim-tim terjadi perkembangan yang tidak diduga-duga, terjadi kup kontra kup, gitu, antara partai-partai yang ada di sana. Gitu. Dan dari kondisi itu, karena yang sekarang yang akan menang di sana itu kira-kira partai yang anunya komunis gitu kan, seperti pemerintahan sana haluannya. Karena itu kita tidak mau, kita harus masuk sekarang gitu. Bahkan dari 3 tim ini dari 1 tim tadi akan kita tambah 3 tim gitu kan. Nah karena kamu orang yang paling tahu soal tim-tim dulu tahun 74, kamu sekarang juga menghadap Pak Beni sana udah ditunggu kan gitu kan. Nah aku menghadap ke sana kan, balik lagi ke gitu kan, ketemu lagi Pak Beni, diceritain kalau operasi ini yang tadinya kita batalkan malah kita akan tambah, tadinya 1 tim menjadi 3 tim, ya kan. Yaitu namanya tim Lambuyan itu yang mimpin Kolonel Dading Kalbuati. Nah kita pakai nama sandi kan, tim 1 namanya Susi, dipimpin Pak Yunus Yusfiah Mayor kan, wakilnya Angkatan Sana 68, Kapten Sunarto udah meninggal kan. Tim yang kedua namanya Tuti gitu, yang mimpin Mayor Tarup gitu. Ya wakilnya Agus Salim Lubis, kapten teman saya. Nah tim ketiga itu tim Umi, komandannya Mayor Sofyan Effendi, wakilnya saya Sutioso, aku jadi wakil dan tim gitu ceritanya. 3 tim ini diberangkatkan jadi. Nah 1 operasi ini sangat rahasia, jadi kamu adalah sukarelawan, semua gabung dengan sukarelawan yang ada gitu. Kalau di antara kalian ada yang ketangkap juga nggak akan pernah kita akui siapa kamu kan gitu, gila kan. Nah terus kalau ada anak buahmu yang memperlambat gerakan, mungkin luka, mungkin apa ya, kamu selesaikan saja gitu. Nah, gitu kan. Ini dari lala kan operasi, makanya operasi one way ticket kan sebutannya kan. Nah terus ini nama samaranmu kan gitu kan, daftar nama samaran. Ya sudahlah, ada Suarez, ada Afonso, ada segala macam lah gitu kan. Nama-nama Portugis. Antaranya Mane. Mane itu nama orang batas, nama orang tim-tim batas itu ada yang namanya Mane gitu. Nah aku ngambil itu biar keren, tak ganti Mane kan gitu kan. Pakai X ya. Pakai X gimana? Dan itu nama judul film ya, bintang apa? Nama dulu kan ada film spy kan. Gitu kan. Nah ceritanya gitu. Jadi waktu terintegrasi itu orang nggak ngerti, aku ngertinya Kapten Menik kan anak tim-tim. Setelah aku jadi gubernur sering nonton TV mereka, loh ini Pak Menik Sutioso ganti nama gitu. Ya itulah ya saya anggap mengesankan lah gitu. Nah terus setelah aku pulang lagi ya, setelah 10 bulan operasi di tim-tim itu udah terintegrasi kan, udah selesai tugas saya lah. Balik sekolah lagi. Aku ya diketawain sama Pusdikan gitu. Katanya pamit 1 hari, udah sampai berbulan-bulan baru masuk lagi. Balik lagi ke Bogor, ngelanjutin. Nah, waktu habis dari Bogor, 4 bulan lah gitu kan. 4-5 bulan udah selesai kan. Aku kan ke Cijantung laporan sama Aspel, Pak saya udah sekolah, udah selesai, saya mau balik ke Magelang. Terus begini, waduh Yos, aku mau ngomong sama kamu tapi nggak enak, gimana ya gitu. Ada apa Pak, ngomong aja Pak. Kamu harus berangkat lagi ke tim-tim, katanya kan gitu kan. Karena yang minta adalah Panglima Kodahan Kam sebagai staf intelijen, gitu kan. Tapi Pak, terkait operasi Bapak di tim-tim, kan bertahun-tahun kemudian ketika Bapak menjadi pejabat, apa sudah mantan gubernur, ketika Bapak ke Australia katanya sempat mau ditangkap sama polisi. Jadi gini ya. Jadi waktu itu saya dapat undangan resmi dari Gubernur New South Wales, gitu kan. Undangan resmi. Itu 2006-an lah gitu lah kan ya. 2006 apa. Nah, saya waktu ke sana, aku kan sebelum itu kan 89 90 aku di sana sekolah. Pakai baret merah lagi kan ada masalah kan. Loh kok waktu gubernur udah pensiun tiba-tiba kamar saya dimasukin petugas
dari kepolisian New South Wales kan aku marah-marah kan, gitu. Saya dipikir Pak Yunus gitu loh. Ini kasus apa itu? Kan ada kasus Balibo kan. Balibo 5. Nah, di sana kan banyak orang-orang tim-tim yang jadi pengungsi itu jadi apa namanya permanent citizen lah gitu, jadi penduduk tetap di sana. Itu kan pengen punya jasa. Oh ini dulu di tim yang masuk Balibo ini nih kan gitu kan. Masuk pakai kunci loh. Master key lo pinjam di petugas hotel. Walah, aku kan marah, aku lagi itu dimasukin gitu kan. Aku yang harusnya ke Canberra, aku batalin, aku nggak mau, aku mau pulang sekarang. Aku mutung lah ya. Mutung aku kan. Tapi itulah di museum itu kan ada permintaan maaf resmi dari pemerintahan sana loh. Mana pernah ada permintaan minta maaf sama kecuali sama Sutioso itu resmi minta. Dan waktu itu kan saya pulang ke Jakarta kan langsung duta besarnya Australia yang sambil berkaca-kaca matanya, maafin sama saya kecewa karena aku itu punya hubungan yang baik dengan para duta besar itu, terutama Australia karena aku pernah sekolah di sana. Kalau ada anak-anak GSSI lagi studi study tour ya ke luar negeri itu mampir Jakarta selalu saya jamu. Tiba-tiba aku ditangkap kan dia kan malu kan. Untuk aku tidak mau kan itu. Kamu salah aku ngomong gitu. Saya tidak terima. Aku nggak mau lanjutkan lagi perjalanan saya. Kunjungan saya pulang. Nah terus dikirim lagi Panglima TNI, Panglima Angkatan Bersenjata mereka kan. Kebetulan dulu satu angkatan dengan saya di JSSI waktu aku sekolah di Australia, satu kelas Angkatan Udara dia. Dia nyampaikan permintaan maaf juga mampir ke kantor gubernur. Nah yang terakhir ada surat, karena aku ditanya sama duta besar. Surat resmi dan saya figura di sana itu termasuk surat dokumen yang saya pajang di museum ini. Permintaan maaf resmi dari pemerintahan New South Wales. Karena sempat jadi pemberitaan luas. Jadi pemberitaan luas kan dan malu kan mereka kan. Karena salah orang kan. Sebagai tentara lapangan Bapak kan ke Kalimantan, tim 3 kali ke Aceh. Tapi ternyata perjalanan karir militer Bapak tuh tidak semulus seperti ya nggak sesuai dengan jasa-jasa perjuangan Bang Yos lah. Katanya mentok di kolonel sampai 9 tahun, 5 kali penugasan. 5 kali jabatan kolonel. 5 kali jabatan di kolonel selama 9 tahun. Bapak disuruh handle ini semua beres, handle ini beres, tapi yang menikmati orang lain. Bapaknya tetap aja melatih 3. Enggak gini. Jadi tentara itu kan organisasi kayak piramida gitu. Paling tertib. Jadi bukan kayak orang sipil pegawai negeri. Tahunnya naik pangkat dia gitu terus gitu kan sampai ke 4B misalnya gitu. Kalau kita nggak bisa, kita naik pangkat jabatannya dapat. Nah saat itu kalau ini daerah elit ya, perwira tinggi itu kan bintang 1, 2, 3, 4 itu kan perwira tinggi. Ini pamen kan, terus ini pama kan gitu kan. Nah ini kan orangnya kan tetap ya, tapi jabatannya makin sempit kan. Jadi ada yang berhenti di sini, ada berhenti di sini pangkatnya kan gitu. Leher botol lah istilahnya. Nah saat di sini, ini nggak ada yang pensiun kan gitu kan. Masih angkatan di atas kita gitu kan, jadi kita nggak akan dapat jabatan. Nah pada saat kebetulan saya terpilih dari Danrem terbaik, udah 9 tahun kan, Danrem terbaik di Bogor itu kan, Surya Kencana. Nah iya sih, kasatnya ke Mabes Moyo lah ya wajar aja, ini yang terbaik kalau nggak kita promosikan jadi brigjen bagaimana gitu kan. Nah terus saya ganti Pak Wiranto jadi Kasdam karena Pak Wiranto dipromosikan jadi Panglima. Itu salah satu poin kunci untuk pembelajaran adik-adik ya. Kita jangan pernah tenggelam dalam kekecewaan. Gitu. Karena orang kecewa itu pasti nggak akan bisa berprestasi. Bang Yos, sebagai gubernur, Bang Yos kan malah meskipun awalnya agak berat, malah istimewa, terpilih 2 periode. Bahkan ada yang bilang, ini Bang Ali-nya kedua lah Bang Yos tuh. Nggak cuman karena latar belakang militer, tapi tonggak-tonggak pembangunannya itu jelas. Yang kita catat misalnya Transjakarta, Bang Yos. Bahkan mungkin yang paling fenomenal itu mengubah lokalisasi Keramat Tunggak menjadi Islamic Center. Jadi ada ceritanya gini ya. Dulu zaman Bang Ali Sadikin ya, lokalisasi itu dianukan oleh Bang Ali. Itu tempat jin buang anak lah gitu ya. Jauh dari perkampungan. 35 tahun kemudian setelah Sutioso jadi gubernur sudah merapat rumah itu kan. Karena itu kehidupan juga kan. Ya, akhirnya pengaruh terhadap
lingkungan ini kan besar sekali, terutama anak-anak yang melihat pemandangan-pemandangan yang tidak selayaknya dia lihat gitu kan. Dan keluhan para ulama dan tokoh masa itu udah kencang sekali. Cuman bagaimana menutup keramat Tuhan terbesar di Asia Tenggara itu. Lihat aja orang kapal, semua kapal yang Tanjung Priok, pasti habis keluar belok ke kiri ke Keramat Tunggu. bukan ke kanan ke Masjid Istiqlal, bukan ke kiri mereka ke situ. Jadi sudah terkenal ya, dan ribuan orang kerja di situ. Gitu. Terus mau nutup itu kan kerjaan orang gendeng aja kan. Tetapi saya berpikir kapan gitu akan selesai masalah ini kalau nggak sekarang kan itu kan. Ya sudah, cuman aku kan melakukan pendekatan yang sangat manusiawi. Saya waktu 1 tahun saya perlukan. Saya jelaskan dulu. Ingat nggak Ustadz Dai yang terkemuka itu, Zainuddin MZ. Nah itu yang saya panggil. Dai sejuta umat itu. Kiai, ini ya, aku mau nutup Keramat Tunggal, tetapi coba tolong diisi dulu hatinya gitu, pikirannya itu gitu. Saya harus ngomong gimana Bang? Pokoknya ikutin aja, kalau nanti ngikutin Bang Yos itu belok kanan itu ke surga gitu. Kalau masih kayak gini terus nanti ke neraka. Udah cara ngomong aku nggak ngerti kan gitu kan. Jadi ngomong aja. Jadi per kelompok itu tiap kali datang ke sana minggu datang kan. Nah sementara itu saya bagi angket gitu kan di situ kan. Kalau tempatnya saya tutup, kamu mau kerja apa? Di situ ada salon, ada catering, ada jahit, ada apa gitu, parkir segala macam kan. Udah gitu lalu saya kelompokkan, nyalon-nyalon saya kursuskan, kita yang bayarin. Gitu. Catering juga kita ajarin gitu. Terus habis itu nanti dia kalau sudah punya kemampuan mau membeli alat-alatnya bagaimana? Mau modal awal, nggak punya lagi kan? Saya kunjurkan PPMK, program pemberdayaan masyarakat kelurahan. Duit dana segar saya kucurkan dari gubernur, bukan lewat kabupaten kota, enggak, kepala lurah enggak, langsung buka rekening. Tokoh yang paling Anda percaya di kampung situ siapa gitu, lewat dia. Dia tak suruh membentuk satu panitia pengelolaan itu, jadi boleh pinjam tanpa bunga. Penyerbuan kantor DPP PDIP, loh kok malah didukung lagi jadi gubernur gitu. Ini sebetulnya ada histori apa dengan PDIP dan Ibu Mega? Saya bisa 5 tahun tamat tanpa dinasihati tengah jalan sudah alhamdulillah karuan. Dan saya sudah pamit ke kelurahan-kelurahan. Pamit terima kasih saya. Jadi nggak ada ambisi untuk nggak ada sama sekali. Tiba-tiba sore-sore jam 4 saya dipanggil Presiden Megawati di Tengku Umar gitu kan. Cerita, Mas, kalau mengisahkan Mas gini ya. Saya sudah bicara dengan Wapres Pak Hamsahas kalau apa namanya demi keamanan Jakarta ini, karena waktu itu Mas Yoso sudah ngelewatin kan Bangun Pak Harto aman ya, terus Pak Habibie aman, Gus Dur juga aman ya, saya sampai sekarang juga aman gitu. Kenapa kita ngambil risiko gitu? Akhirnya aku sama Pak Hamsahas sepakat sudah biar Pak Sutioso aja nyalonkan lagi, kita dukung PDI sama P3 gitu kan. Oh itu wah, lah saya kan sudah lihat Mbak itu namanya calon dari PDIP yang dari DPRD kan sudah menggebu-gebu kayak begitu. Lah itu urusan saya lah, itu urusan internal aku yang menyelesaikan. Ya monggo aja kan itu kan. Itu. Nah, patut ditanya ya masalah 27 Juli gitu ya. Ya kebetulan aja aku Panglima kan gitu loh. Jadi masalah itu kan jadi mulai awal ya perkenalan saya dengan Ibu Mega ya kan. Ya, awal waktu saya dan Rem Bogor tadi ya tahun 94. Waktu itu kan PDI namanya, bukan PDIP, PDI pimpinannya Megawati, dan Megawati itu terpilih secara konstitusional partai lah gitu kan di Surabaya kalau nggak kongresnya. Dia terpilih secara sah dan terpilih secara aklamasi lah gitu kan. Nah, gitu. Tetapi ini kan pimpinannya nggak disukai lah gitu, nggak disukai oleh Pak pemerintah waktu itu Pak Harto kan, Orde Baru kan. Nah oleh karena itu terus melakukan tandingan di Medan yang dipimpin Pak Suryadi itu yang terpilih gitu kan. Nah sekarang kan kantor PDI yang ada di Ponorogo 58 itu kan dari pemerintah. Ya. Nah pemerintah merasa kan Pak berhak. Yang berhak kan yang didukung pemerintah mesti Suryadi kan gitu kan. Suryadi yang merasa punya hak itu kan. Sementara de facto memang sudah dipakai dari dulu oleh Bu Mega dan kelompoknya. Apalagi ini juga secara ADART sah juga kan gitu. Nah inilah masalahnya gitu loh. Nah
Terus terjadi perebutan secara paksa pada tanggal 27 Juli itu gitu kan. Dan bagaimana aku itu sudah mencegah itu terjadi. Aku kan datang ke sana pagi-pagi kan saya cegah gitu kan, data kan. Jam 5 pagi aku dapat berita ada perebutan paksa gitu, aku datang ke sana, saya cegah semua. Kan kalau pengaman kayak gitu kan polisi yang paling depan kita hanya membantu aja gitu kan. Nah, sudah gitu saya pun memberitahu pimpinan mereka bahwa kan ada terjadi begitu supaya terjadi lemparan batu. Habis itu aku pulang. Pulangnya kan deket Tengku Umar gitu kan. Aku naik motor naik motor diboncengkan ajudan saya naik motor gitu. Nah pada saat itulah setelah saya kan semalam aku nggak tidur kan duduk terjadi lanjutan perebutan itu. Dan ingat kan perebutan kayak gitu lempar-lemparan batu itu kan ya ada yang luka-luka itu kan biasa sajalah ya. Tetapi yang mati itu bukan kayak diceritain. Yang mati itu 5. Itulah yang ditimbang-timbangkan saya dari kepolisian ke saya, Polda ke saya itu 5. 1 anaknya Pak Suryadi kan. Mati di situ kena serangan jantung dibawa ke rumah sakit. Umurnya ada autopsinya loh ini. Kan gitu kan. 1 itu, yang kedua cleaning service. Ya, dia lagi membersihkan di lantai 7, bawahnya dibakar di Salemba, dia loncat mati. Yang 2 penjara di kamar mandi ditemukannya, bawa ATM segala macam itu kan mati situ. Yang 4 itu mayat tidak bertuan. Di Gunung Sahari sana jauhnya, Senen aja aman kok nggak sampai sana kerusuhan. Di Gunung Sahari berita aja gitu nggak ada lukanya apa-apa. Dibawa ke RSGS dijejerkan 3 ini. Jadi akhirnya dimasukkan aja ini korban kan itu 4 kan. Nah waktu ditimbang-terimakan dari Kapolda ke saya itu ya itu dari Al-Memahami Minata ke saya itu yang berempat itu. Ternyata setelah ada isu gini diselidiki HAM turun kan dipimpin Bambang Soeharto itu kan untuk nyelidiki apa benar ada kuburan massal segala macam. Maka saya bantu Pak Bambang bulldozer nih mata dari seni tempur itu budaya cacing aja yang ada, mana ada pembunuhan massal itu kan. Nah ternyata memang terbukti kan, tapi ada 1 tambahan. Siapa 1 ini? Ternyata Pak Saman tukang jual teh botol di Pasar Burung Pramuka. Antara Pramuka kan ke gedung-gedung banyak gitu kan. Peristiwanya gimana? Ternyata di motor yang kita dorong kita bubarkan kan caranya dicari berikan dia kan supaya bubar gitu kan. Lari ke timur, pas di Salemba itu mau masuk ke Polsek Matraman kan itu kan. Nah anggota Polsek nembak ke atas. Dan itu biasa saja polisi di dunia juga nembak itu. Nah, kok ya peluru itu kok jatuh. Nyasar ke Pasar Burung, turunnya itu kena dadanya Pak Saman itu tadi kan. 94. Waktu ada rapat, ada rakerja atau mau apa gitu ya, karena di mana-mana ditolain lah gitu kan. Nggak ada izin. Maka nggak dikasih izin kan, lari ke Bogor gitu, daerah puncak lah gitu kan. Nah aku dengan sana kan. Aku dipanggil, aku ketemu pertama kali dan aku itu bangga gitu ketemu karena begini ya, Bu Mega itu tahu tak ceritain Bu, ayah saya itu seorang guru dan adalah marhenis gitu kan, dia pengagum Soekarno. Aku itu kan apal, terus saya omongin kan Kodam pun nggak ngasih izin, udah Bu, udah lakukan saya jaga di luar gitu. Nah disitulah, jadi ibu itu tahu aku itu anaknya seorang guru yang marhenis. Di kampung perkampungan itu satu-satunya ayah saya yang beda, yaitu PNI itu kan gitu kan. Nah terus aku jadi panglima kan, masuk Kasda Manu atau ketemu lagi, apalagi jadi gubernur sering ketemu gitu. Jadi perkenalannya itu di situ. Dia 94 tuh Bang Yos dianggap yang berani pasang badan waktu itu ya, melawan arus utama yang menolak Ibu Mega ya. Itu kan ya, saya pikir kenapa sih dia warga negara kenapa hanya untuk kumpul melakukan gitu nggak boleh apa anunya kan. Dan itu tidak ada masalah. Saya juga nggak diperkarakan oleh atasan saya. Oleh Panglima juga diem aja. Aku cuma melapor, udah Bu, ada anak ini Pak, udah aman. Langsung aman. Pak Faisal Tanjung nggak negur Bang Yos? Enggak. Yos, ngapain kau? Enggak. Karena aku diem aja orangnya kan. Yang penting itu berlaksana aman gitu aja. Ngapain aku ngoceh-ngoceh kan. Itu loh. Nih Bang Yos, setelah rehat dari gubernur 2 periode, Bang Yos kan ya aktif di politik. Partai bikin PKPI. Tapi itu juga didaulat aja sama senior-senior untuk memimpin PKPI itu, karena itu bikinannya Pak Edi Sudrajat kan, senior kita itu. Yang menarik itu kan ketika Pak Jokowi menjadi presiden,
ada masa transisi, kepala BIN yang zamannya Pak SBY dipertahankan, Marciano, tapi kemudian Bang Yos diminta jadi kepala BIN, itu gimana? Partai pendukung wajar aja kalau dapat Jatah. tempat, dan itu memang sudah dijanjikan sama Pak Jokowi, nanti Bang ada 1 kursi di kabinet. Nah, memang tadinya Pak Jokowi sendiri cerita, tadinya aku di Prodi Mendagri, tetapi karena ada permintaan bahwa ya jangan di situ loh, gitu kan, karena itu tempat strategis untuk partai pendukung yang besar gitu kan. Maka terus saya di BIN itu tadi, dan saya memang merasa happy ya, karena dari cerita panjang lebar itu kan itu habitat saya, intelijen itu kan. Punya rekam jejak panjang di dunia intelijen. Iya. Ya. Nah, meskipun pendek, setahun kita tahu sukses story Bang Yos sebagai kepala BIN. Berhasil membujuk tokoh GAM turun, nggak cuma 1-3 orang, 120 Bang Yosnya. Kemudian memulangkan ada 2 koruptor kakap yang sudah lama di luar negeri sembunyi. 1 7 tahun, yang satunya 14,5 tahun. Bisa ditarik gitu. Ini boleh diceritain nggak gimana prosesnya itu? Gini ya, jadi di dalam undang-undang BIN itu yang ditangani itu bukan hanya intelijen saja. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai Hankam, sampai semua aspek itu, ya kan. Yang dianggap ada indikasi membahayakan negara, maka itu jadi tugas kita untuk menanganinya. Dan di dalam intelijen itu ada namanya operasi, ya, 1 operasi penyelidikan, 2 operasi pengamanan, 3 operasi penggalangan. Nah, operasi ini bisa dilakukan di dalam dan luar negeri. Ada pasal-pasalnya di buku BIN itu, di undang-undang BIN. Nah, operasi penggalangan itu ada 2 macam. Operasi penggalangan dengan cara keras dan lunak, namanya soft power. Lunak itu artinya orang yang berseberangan itu kita bujukin, kita rangkul gitu kan. Kita rangkul, berseberangan gitu. Nah, kalau keras itu namanya ya sudah nggak mau, apalagi ya sudah lawan kan ini kan gitulah. Ibaratnya gitu lah. Saya memang melakukan operasi penggalangan dengan cara lunak, soft power, dan semua yang saya lakukan selalu saya laporkan kepada Presiden. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita hanya perlu memberikan amnesti saja, gitu kan. Perlu memberikan amnesti saja. Dan itu wajar. Semua GAM yang sudah kembali atau menyerah ke NKRI, semua dikasih amnesti. Kelompok ini belum. Jadi nggak ada masalah. Walaupun sekarang saya kecewa karena sampai sekarang amnesti itu belum diturun-turunkan. Akhirnya kan diminimi dengan kebanyakan lagi aku teruskan, aku jadi sedih banget jadi itu kan. Karena aku nggak punya kewenangan, nggak punya akses untuk ngurus ini. Gitu kan. Jadi kecuali nanti nggak berhasil, ternyata setelah itu memang ya ini pertaruhan karena saya nggak kenal nama Din Minimi, saya komunikasi hanya 2 minggu aja lewat telepon. Nah, selama komunikasi ini kan tentunya saya pelajari ya karakter dia, ya ini termasuk orang yang pengecut apa gentleman gitu kan. Aku meyakini anak ini adalah gentleman gitu kan. Karena itu terus kita janjian ketemu untuk bisa berbicara langsung gitu kan. Tapi dia ngomong, tapi yang menentukan tempat dan tanggalnya saya apa? Oh iya, saya ikut aja gitu. Akhirnya tanggalnya 28 Desember. Itu pun saya pamit sama Pak Jokowi mau ke sana kan. Saya juga telepon sama Panglima TNI Pak Gatot itu, sama izin Pak, nanti kalau saya sama koordinasi dengan Pangdam Bukit Barisan. Saya juga telepon sama Pak Badrudin Kapolri, walaupun yang menerima ajudannya katanya lagi istirahat. Saya titipkan, nanti saya mau kepala BIN telepon terima ajudan. Koordinasi dengan Kapolda di Aceh, ngomong gitu kan. Iskandar Muda namanya kan. Nah, sudah. Yang penting aku sudah memberitahu kan, dan di sana memang Panglima sama Kapolda begitu mendarat di Lok Sumawi, saya langsung ketemu dia. Saya cuma ngomong aja, nanti kalau saya lagi di atas, saya minta pasukan-pasukan yang di atas supaya tiarap dulu gitu. Aku kan yang paling takut dikepret sama pasukan sendiri gitu waktu di atas itu. Yang saya takuti justru itu gitu. Atau saya komunikasi pagi itu dengan Nurdin secara intens lah gitu, ketemu di mana di mana. Bapak nanti dari Lok Sumawi terus itu ke timur Pak, pada kilometer sekian nanti Bapak belok ke kanan gitu. Bapak berapa orang waktu itu? Dapat pengawalan berapa orang? Nah, saya kan disyaratkan 3 orang saja kan. Jadi saya hanya dengan ajudan, Desna, Kapten, sama pengawal saya itu Sersan Wayan
tiga orang itu, sama sopir lah, sama teman saya namanya. 4,5 jam baru sampai ke camp dia itu kan, di lereng gunung itu kan, angkot namanya, lereng gunung angkot. Oh, di sana aku baru ketemu itu kan, kalau lihat dia kan di gubuk itu kan, saya di atas Pak, saya naik kan gitu kan. Udah saya ngomong sama anak buah saya itu kan, pokoknya kita bersikap ya bersabar, jangan kelihatan muka-mumi kayak udah tenang aja kamu, aku punya feeling nggak akan ada apa-apa. Anaknya anak yang gentleman itu, nggak pengecut itu, tenang aja gitu. Dan akhirnya ya itu terjadi, tapi ya memang tegang lah ya. Kita lagi berembuk, waktu ketemu saya pun namanya Nordin itu nggak salaman itu, pakai kaos loreng, ya celana loreng, pakai doktek itu kan, tentara Amerika itu kan. Umisan, saya Nordin Pak, ini akan di trigger ini tangannya. Saya Pak Sutioso, ini ajudan saya, ini pengawal saya gitu. Aku bawa senjata, nggak apa-apa kan? Oh nggak apa-apa, Bapak kan tentara Pak gitu kan. Aku cuma mau declare dia, gua bawa senjata gitu aja lah gitu kan. Aku juga nggak mau mati konyol lah gitu kan. Nah ceritanya gitu, dari berembuk itu akhirnya karena ya alot lah ya. Namun akhirnya saya berhasil dia kan. Apa yang bisa bikin dia luluh akhirnya Pak? Saya sentuh dari keluarganya, aku ajak keluarnya. Padahal aku nggak tahu di kampungnya di mana. Kampung kecil itu tadi jauh juga dari hutan itu, di hutan belantara juga rumahnya itu kan, gitu kan. Nah, karena aku tanya, Tin, kamu sudah berapa tahun nggak ketemu anak? Sudah hampir 5 tahun Pak. Oh, kamu nggak rindu? Wah saya itu kan pengen tahu anak saya kayak apa. Kita sekarang ke aja. Lah nanti keamanan saya gimana Pak? Saya jamin gitu kan. Wah kita rame-rame turun gitu sama anak buahnya. Wah udah unik lah. Ceritanya panjang kan. Disitulah dramatis kan. Jam 12 malam itu ketemu orang tua semua orang. Wah jerit-jerit, histeris nangis itu kan. Wah aku tertungguin, tak dimin aja 1/2 jam kan. Aku ngomong sama Tis, kalau kita pulang semuanya makan enak, mandi. Tadi roti bolu 8 dimakan 120 orang, aku dapat seiris, mana aku kenyang, nggak silet itu kan. Gitu. Minum aja aku terusan aku kan, waduh kalau ini ada kopi enak nih. Terus, wah bagaimana Pak, ini rumah juga jauh-jauh Pak. Enggak, gua kan cuma ngomong aja kan gitu kan. Enggak, gua nggak minta, ngomong aja kalau aku. Udah aku mau tidur sini gitu. Akhirnya tidur, ada gubuk kecil di sebelah rumah utamanya itu. Kalagian kan rundingan belum selesai, saya teruskan di situ. Kira-kira jam 2 pagi lah final itu kan. Udah akhirnya dia mau kembali ke masyarakat, tetapi syaratnya aku minta senjatamu harus dikumpulkan. Nah ini yang aku tahu, ini barang yang paling sulit adalah minta senjatanya, karena ini kan 5 tahun diklonin dia kayak istrinya kan. Terus mau saya minta itu kan nggak gampang prosesnya. Tapi ya pokoknya cerita singkatnya berhasil kita bujukin semua lagi. Dan kelompok ini memang belum. Sudah ada juga rekomendasi dari Kapolri, Pak Badrudin juga bisa diberikan amnesti. Macetnya kenapa? Macetnya kenapa? Ya aku nggak ngerti lah, aku bukan di pemerintahan lagi kan. Nah kalau yang pengembalian 2 narapidana kan, korupsi? Aku juga konsultasi dengan Pak Anies, saya jelaskan kan sama beliau kan Pak Jokowi bahwa ini bukan duit kita yang dibawa kabur aja Pak, tetapi mereka ini telah melecehkan hukum di Indonesia gitu. Nah terus Bapak restui aja Pak, karena di sini ada undang-undang BIN itu kan ada operasi di luar negeri juga. Ya, operasi pengejaran itu tadi kan lakukan. Nah karena pahamlah, dia kan duitnya banyak orang itu kan, jadi investasi di negara-negara kecil di mana-mana. Jadi kalau di negara-negara itu kayak raja karpet merah dia gedar, sementara aku menangkap kan jadi aneh aja kan. Memang sulit, nyatanya kan nggak pernah dapat. Tapi kan saya itu selalu yakin gitu, pasti ada cara gitu kan. Ya nyatanya itu bisa saya lakukan kan. Saya lakukan dan mereka bisa. Dan saya kan memperlakukan mereka baik-baik, nggak ada yang saya borgol atau saya apa. Semua yang penting dia kembali. Habis itu tak serahkan lagi sama jaksa agung kan, karena urusan instansi lain. Karena aku kan tugasnya hanya mencari mereka, kembalikan ke Indonesia, sudah itu kan proses. Dan sudah selesai kan, bahkan sama Dikun pun sudah keluar. Udah beres, dia mestinya terima kasih sama aku kan, bisa kumpul keluarganya. Kalau enggak kan jadi peladan terus ngapain? Iya kan? Setelah pas sama Dikun sama yang satunya lagi, kemudian
Arif Prabowo. Kenapa nggak Edi Tansil yang paling fenomenal kan? Oh, aku mengerti sekarang di mana dia, aku ngerti. Dia punya pabrik bir di kota mana, dia 4 kali operasi wajah. Ngerti. Sayangnya aku sudah nggak jadi lagi, jadi nggak bisa sebut lagi. Nah, saya mau mengakhiri dengan di sini nih. Dengan prestasi dalam tempo setahun, lumayan berprestasi sebagai kepala BIN, lah kok berhenti di tengah jalan itu gimana? Yang pertama saya komentari prestasi ya. Saya itu di dalam moto hidup saya gitu ya. Dalam karya saya, prestasi itu adalah hal yang biasa. Prestasi adalah keniscayaan. Gitu. Jadi kita kalau menjabat, melakukan prestasi, itu memang harus terjadi gitu. Dengan bersikap seperti itu, maka saya nggak pernah mengharapkan penghargaan, nggak pernah pengen naik pangkat, nggak pernah naik apa lagi nggak. Bahwa saya itu diberikan, alhamdulillah. Kalau tidak kan aku menganggapkan itu sesuatu yang keniscayaan harus terjadi, gitu kan, satu itu. Nah terus kemudian saya diganti baru 1 tahun. Sekali lagi ya, bahwa memasang menteri atau setingkat menteri, ya kabin itu kan setingkat menteri ya, dan mencopotnya atau mengganti orang lain, itu adalah sekali lagi hak prerogatif presiden yang tidak pantas untuk kita diskusikan gitu kan. Nah pastilah presiden itu punya pertimbangan tertentu kan gitu kan. Jadi ya saya positive thinking saja. Yang penting saya dicopot bukan karena saya ada salah, bukan karena saya tidak kompeten. Insya Allah tidak ada penilaian seperti itu ya gitu kan. Ya. Tapi ada selentingan gini, karena Bang Yos menangkap siapa tadi yang dari Shanghai itu, sama Dikun Hartono. Sama Dikun itu ternyata katanya berkerabat dengan salah satu politisi di PDIP. Ada kaitannya dengan itu juga di balik? Ya aku nggak ngerti, itu kan analisa orang aja kan gitu kan. Tetapi yang paling penting kan begini kan, bahwa ini negara hukum kan, mestinya kan kita bisa kembalikan dia ke Indonesia itu kan mestinya kan harus kita syukuri. Kalau ada masalah ya kita selesaikan masalah di dalam negeri, nggak ada masalah. Dan saya nggak ngalami sekali aja gitu kan. Gitu kan. Tadi dalam perjalanan karir saya itu kan bolak-balik aja kan gitu. Dan tidak masalah bagi saya gitu. Tapi sempat dijanjikan Bang Yos nanti ada posisi baru untuk Bang Yos kayak gitu nggak? Dari Presiden Jokowi? Ya tadinya lah gitu, tapi ya mungkin belum waktunya aja kan. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bang Yos seputar perjalanan hidupnya. Dari apa yang beliau sampaikan, kita mafhum bahwa beliau memang seorang jenderal lapangan tulen. Dia juga seorang pemimpin birokrasi jempolan dan seorang kepala intelijen yang piawai. Dengan segala rekam jejaknya, tak salah kiranya bila ada yang menjuluki Sutioso sebagai The Field General. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dan pelajaran dari kisah hidup seorang Sutioso atau Bang Yos. Kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain.